Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sila subscribe atau langgan video-video terbitan sertifikat kami. Terima kasih. Musibah yang oleh Allah berikan kepada umat itu menandakan Allah tengah menegur umatnya. Mungkin umatnya atau orang itu banyak melakukan salah. Maka ulama ini mengatakan, alhamdulillah ya Allah, engkau tegur aku ketika berada di dunia, supaya aku atau saya boleh membaiki daripada amal-amalku kepada engkau ya Allah. Seandainya engkau tegur aku ketika berada di akhirat, aku sudah tidak lagi boleh memperbaiki daripada amalku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi ta'ati wa jazarna an ma'siyati wa ashhadu an la ilaha illallah iqraran bi wahdaniyati wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin jamaah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah atas segala nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmat itu Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir di dalam masjidnya yang tidak lain lissolati, guna melaksanakan ibadah sholat yang tentunya kita kerjakan dengan cara berjamaah. Semoga masjid yang sekarang kita berada di dalamnya ini kelak di hadapan Allah akan menjadi saksi bahwa kita selama hidup di dunia termasuk golongan orang-orang yang soleh dan solehah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan malam hari ini kita akan membahas perihal tentang beberapa nasihat yang disampaikan oleh Syekh Nawawi yang ditulis di dalam kitabnya yang bernama Nashaihul Ibad, kitab yang biasa kita baca tiap-tiap minggunya. Diriwayatkan daripada baginda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min dhullil ma'siyati ila izzit ta'ati, sesiapa yang keluar daripada kehinaan maksiat ila izzit ta'ati, menuju kepada kemuliaan taat. Sesiapa yang keluar daripada kehinaan maksiat kepada kemuliaan taat, maka aghnahullahu ta'ala min ghairi malin, Allah akan memberikan kekayaan kepadanya tanpa harta. Sesiapa yang keluar daripada kehinaan maksiat kepada mulianya taat, maka Allah akan berikan kaya tanpa harta. Wa ayyadahu min ghairi jundin, dan Allah akan memberikan kuat tanpa tentara. Tentara itu apa ya? Askar ya, askar. Dan Allah akan memberikan kekuatan tanpa askar. Wa azzahu min ghairi ashiratin, dan Allah akan memberikan kemenangan tanpa sembarang halangan. Apa makna daripada kalimat ini? Baginda Nabi sampaikan, sesiapa yang keluar daripada kehinaan maksiat, asalnya orang ahli maksiat, lalu keluarnya bukan hanya sekedar meninggalkan maksiat, tetapi menuju kepada kemuliaan taat. Jadi orang yang bertaubat daripada maksiat itu tidak cukup hanya meninggalkan maksiat, itu tidak cukup. Terkadang kan ada orang yang ahli maksiat kemudian ditanya, Tuhan tidak lagi berbuat itu, tak, aku sudah bertaubat. Apakah yang demikian ini ketika meninggalkan maksiat itu sudah dinamakan dengan bertaubat? Maka Imam Al-Ghazali itu pernah mengatakan di dalam kitabnya, orang yang bertaubat itu bukan hanya sekedar meninggalkan maksiat, bukan hanya sekedar maksiat, tetapi menuju kepada derajat taat.
Maknanya macam mana maksiatnya ditinggalkan, taatnya kepada Allah Ta'ala ditingkatkan. Itulah yang dinamakan dengan taubat. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, orang yang keluar daripada hina maksiat menuju kepada kemuliaan taat, aghnahullahu ta'ala min ghairi malin. Allah akan memberikan kekayaan tanpa harta. Maknanya macam mana? Ia kaya tanpa harta sebab mempunyai hati yang tenang walaupun tanpa harta kekayaan. Orang yang kaya secara hakiki itu bukanlah orang yang hartanya banyak, bukan. Orang yang kaya secara hakiki adalah orang yang hatinya tenang dengan apa yang dia miliki. Kenapa? Sebab banyak orang yang kaya raya, punya harta, punya kereta yang dia beli dengan harga juta-juta RM, namun ternyata tidak menjadikan hatinya tenang. Maka ini tidak dinamakan dengan kaya hakiki. Jadi kaya hakiki itu adalah apa yang kita miliki menjadikan hatinya tenang. Itulah yang dinamakan dengan kaya hakiki. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kira-kira kita yang mana ini? Kaya hakiki atau yang mana ini? Ya tanyalah pada diri kita sendiri-sendiri. Kalau harta atau apapun yang kita miliki menjadikan hati kita tenang, maka itulah yang dinamakan dengan kaya hakiki. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kaya yang sebenarnya. Kemudian wa ayyadahu min ghairi jundin, dan sesiapa yang keluar daripada kemaksiatan menuju kepada kemuliaan taat, maka Allah akan memberikan kekuatan tanpa askar atau tanpa tentara. Maknanya macam mana? Ia kuat tanpa tentara karena mendapati kekuatan yang langsung daripada Allah Ta'ala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, orang itu kalau semakin taat itu sudah tidak ada rasa takutnya. Takutnya hanya kepada siapa? Hanya kepada Allah Ta'ala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian wa'azzahu min ghairi ashiratin, dan menang tanpa sembarang halangan. Orang hendak mendapati kemenangan itu kan mestinya tentu dengan banyak resiko, halangan dan seterusnya, banyak musuhnya. Ini maknanya apa? Wa'azzahu min ghairi ashiratin, menang tanpa sembarang halangan. Maknanya adalah ia dapat mengalahkan musuhnya tanpa bantuan orang lain, sebab ia dibantu oleh Allah Ta'ala. Musuh yang sebenarnya itu bukan musuh yang nampak di hadapan kita. Musuh yang sebenar itu bukan musuh yang nampak oleh mata kita, bukan. Tapi musuh yang sebenar yang perlu kita perangi adalah musuh yang ada di dalam diri kita. Apa namanya? Hawa nafsu. Hawa nafsu itulah musuh yang sebenar. Di dalam kitab Minhajul Abidin, Imam Al-Ghazali itu menjelaskan macam ini. Musuh-musuh yang lain kita patut waspada, tetapi musuh yang lain itu ada di luar daripada jasad kita. Kita punya musuh, orang tidak suka dengan kita, itu di luar, boleh kita nampak. Benda apapun musuh kita boleh nampak, tapi hawa nafsu itu sudah menjadi sesuatu yang ada di dalam kita. Menghalau musuh ketika sudah berada di dalam rumah itu lebih sulit dibandingkan dengan menghalau musuh yang ada di luar pagar. Boleh paham ya ini ya? Jadi nafsu kita menghalau nafsu kita, memerangi nafsu kita itu jauh lebih sulit daripada yang lainnya. Maka Imam Al-Ghazali itu pernah mengatakan ada 4 perkara, yang 4 perkara ini boleh menjadikan terhalangnya kita daripada melakukan ibadah. Ada 4 perkara, Ustaz ingat-ingat ini. Ada 4 perkara, yang 4 perkara itu boleh menghalangi seseorang untuk melakukan ibadah. Apa saja 4 perkara? Secara urutannya Ustaz tak ingat, tapi Ustaz ingat-ingatlah 4 perkara itu, tapi urutannya Ustaz tak ingat. Itu yang pertama adalah dunia, termasuk pekerjaan kita, itu semuanya dinamakan dengan dunia. Itu boleh menghalang kita daripada melakukan ibadah. Haji, dah masuk dah nih sholat zuhur, tunggulah kerja tak selesai lagi umpamanya. Haji, ini dah ini, tunggulah makan belum selesai lagi umpamanya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, pasal makan itu ya keluar daripada bahasan. Orang itu begini para jamaah. Ini pertanyaan ini. Kalau semisal ini kan sebentar lagi puasa ya.
Sebentar lagi kita puasa. Jadi begini para jamaah, semua niat. Jadi ada hadis, yang hadis itu innamal a'malu binniyat. Semua sahnya suatu amal itu dengan niat. Niat itu semuanya itu muqoronan bi af'alihi, itu bersamaan dengan perbuatannya. Contohnya apa? Contohnya semisal kita sholat. Sholat itu ya niat dengan ketika kita melaksanakan sholat. Maknanya ketika takbiratul ihram itu. Kemudian kita wudhu. Wudhu itu ya niatnya bersamaan ketika kita wudhu, yaitu membasuh muka. Apalagi semuanya itu muqoronan, bersamaan dengan pekerjaannya. Satu-satunya niat yang tidak bersamaan dengan af'al atau dengan perbuatannya itu puasa. Kenapa? Sebab sulitnya untuk mendapati tepat pada waktu hendak melaksanakan puasa, itu payah kita nak ini. Jadi ketika sahur nak dekat-dekat masuk kita sudah tidak diperbolehkan untuk makan, untuk minum, lalu kita niat, itu kan sulit sekali. Maka niat itu di dalam ilmu fiqh itu tabyitun niat, menginapkan niat. Maknanya apa? Menginap itu maknanya malam. Berarti malam kita boleh niat melaksanakan puasa esok hari, padahal kita belum melaksanakan puasa. Nah itu boleh. Boleh paham ya kalimat ini ya? Itu hanya satu-satunya itu. Itu diterangkan di dalam kitab Kasifatus Saja. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, itu perihal tentang tadi itu. Wa ayyadahu min khairi jundin wa azzahu min khairi ashiratin. Kemudian yang kedua, perkara yang boleh menghalangi kita dalam melakukan ibadah, atau kita melakukan ibadah tetapi menjadikan kita terhalang, tidaklah khusyuk mana umpamanya. Itu yang kedua adalah berupa tadi, yang pertama dunia ya. Kemudian yang kedua itu syaitan. Syaitan. Ustaz tak ingat, itu ada urutan-urutannya. Cuman Ustaz tak ingat urutannya, tak mengapalah. Syaitan, ya tentu syaitan ini menggoda manusia dengan cara yang halus tentu. Kemudian yang ketiga, yang boleh menghalang seseorang di dalam melakukan ibadah itu adalah anas, manusia. Berarti sesama manusia itu boleh menghalang melakukan ibadah. Contohnya apa? Contohnya semisal apa contohnya? Kita tengah duduk-duduk dengan kawan kita, kumpul-kumpul, tengah minum di kedai kopi, lalu sudah masuk waktu sholat isya. Kita nak pergi, saya nak pamit dulu lah, nak undur diri, nak pergi ibadah sholat isya. Sebulan sekali belum tentu kita jumpa. Tunggulah, esok masih ada sholat isya lagi. Mananya esok kita masih boleh sholat berjamaah lagi. Nah ini berarti menghalang seseorang untuk melakukan ibadah. Manusia anas. Kemudian yang keempat yang menghalang seseorang untuk melakukan ibadah, yang keempat, ini yang paling berat sekali adalah nafsu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, nafsu ini ya sulit sekali. Kenapa? Sebab tiga perkara yang tadi di atas tadi, selain daripada nafsu, itu adalah musuh kita yang ada di luar. Sementara nafsu itu adalah musuh yang sudah ada di dalam rumah kita, maknanya sudah ada dalam tubuh kita, sulit untuk mengatasinya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kemudian nasihat yang kedua, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ya tentu ya sulit ya kita keluar daripada maksiat. Tetapi kesulitan itu bukan berarti kita tidak mampu, harus diusahakan. Maksiat itu ada secara zahir dan ada secara batin. Secara zahir itu secara yang nampak lah, maksiat secara nampak. Kemudian maksiat batin itu maksiat yang tidak nampak, yang mungkin hanya kita tahu atau mungkin kita tidak mengetahuinya, apalagi orang lain. Seumpama apa maksiat secara batin? Umpamanya kita melakukan ibadah, lalu kita melakukan sholat, melakukan ibadah lah. Kita melakukan ibadah, kemudian dalam hati kita merasa bahwa ibadah kita ini paling molek dibandingkan ibadahnya orang lain. Ini maksiat yang orang lain tidak nampak, bahkan kita sendiri terkadang tidak nampak, tidak terasa. Dan ini yang justru paling kita takuti.
Kenapa? Sebab yang demikian ini boleh memadamkan amalan-amalan atau pahala-pahala yang pernah kita kerjakan. Dipadamkan pahala kita, tak mendapat pahala apapun. Nasihat yang kedua, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, 3 tanda orang yang beriman. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat. Diriwayatkan bahwa baginda Nabi pernah berjumpa dengan para sahabat, lalu baginda Nabi bertanya, "Kaifa asbahtum?" Kaifa asbahtum? Bagaimana keadaan kalian pagi hari ini? Nah, ini berarti baginda Nabi itu mengajarkan kalau kita jumpa dengan orang semisal itu ya tanya kabar, jangan diam saja. Bagaimana kabarmu pagi ini? Ini sama baginda Nabi juga jumpa dengan sahabat, para sahabat, lalu baginda Nabi pun bertanya, "Kaifa asbahtum?" Bagaimana kabar kalian di pagi ini? Faqalu, maka menjawablah para sahabat, "Asbahna mu'minina billahi." Asbahna, di pagi ini kami mu'minina billahi, tetap dalam keadaan beriman kepada Allah Ta'ala. Jadi jawab sahabat, jadi tanya baginda Nabi, bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Lalu jawab para sahabat, asbahna mu'minina billah. Pagi hari ini kami masih tetap dalam keadaan orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, faqala, kenapa? Nikmat yang paling besar itu bukanlah nikmat harta, bukan nikmat sehat, bukan nikmat-nikmat yang lain. Nikmat yang paling terbesar adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Orang kehilangan harta masih boleh dicari. Orang kehilangan sesuatu benda, maka ia boleh mendapatinya kembali. Tapi kalau orang sudah hilang yang namanya iman, maka nanti akan menjadikan di akhirat dia tidak selamat. Wa na'udzubillah. Maka jaga iman kita, jaga. Terkadang kita ini kalau kehilangan harta sikit sahaja bising luar biasa, tapi kita tidak sadar iman kita terkikis. Apa terkikis itu? Sikit hilang, tapi kita santai sahaja. Nah ini santai sahaja. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, wa ma alamatu imanikum? Lalu baginda Nabi bertanya, wahai sahabat, lalu apa tanda iman kalian itu apa? Kira-kira. Jadi kan tadi kan bagaimana kabar kalian di pagi hari ini? Wahai baginda Nabi, pagi ini kami masih tetap dalam keadaan beriman kepada Allah Ta'ala. Tapi kira-kira kalau kita ditanya itu kira-kira justru dianggap sombong apa tidak kalau ditanya oleh kawan kita? Tuan, gimana Tuan pagi hari ini kabarnya? Alhamdulillah, aku masih tetap orang yang beriman kepada Allah. Sombong ya orang ini. Tapi ya tidak mengapa diajarkan oleh baginda Nabi semacam itu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, wa ma alamatu imanikum? Lalu baginda Nabi bertanya, wa ma alamatu imanikum? Dan apa tanda-tanda iman kalian wahai sahabat? Maka qalu, para sahabat pun menjawab, nasbiru alal bala'i. Yang pertama adalah kami bersabar alal bala'i, atas musibah. Jadi termasuk orang yang tanda-tanda orang yang beriman itu adalah sabar ketika diberikan musibah. Dulu para ulama, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, orang-orang dahulu para ulama itu bila terkena musibah, bila musibah apa sahaja, itu justru kalau ini tingkatannya sudah tingkatan ma'rifatullah, tingkatan yang ma'rifat. Ketika para ulama ini terkena musibah, itu malah justru bukan mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal apa? Padahal di dalam ayat Al-Quran sendiri, idza asobathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ajarkan bila kalian terkena musibah, maka ucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini justru tidak. Orang-orang yang sudah pada tingkatan ma'rifatullah ketika terkena musibah itu justru di dalam hatinya mengatakan kalimat alhamdulillah. Sebaliknya, kenapa alhamdulillah? Musibah yang oleh Allah berikan kepada umat itu menandakan Allah tengah menegur umatnya. Mungkin umatnya atau orang itu banyak melakukan salah.
Maka ulama ini mengatakan, alhamdulillah ya Allah, engkau tegur aku ketika berada di dunia, supaya aku atau saya boleh membaiki daripada amal-amalku kepada engkau ya Allah. Seandainya engkau tegur aku ketika berada di akhirat, aku sudah tidak lagi boleh memperbaiki daripada amalku. Luar biasa ya. Kira-kira kita macam mana? Boleh tak kalau macam tuh? Diberikan musibah, alhamdulillah. Itu ya, ada kisah yang memang kisah-kisah nyata, seorang tok guru sakit yang hendak mendapati daripada ajalnya ataupun kematiannya, ditangisi oleh keluarga, ditangisi oleh anak-anak muridnya. Lalu tok guru ini masih sempat, jangan kau tangisi aku ini hendak menghadap daripada sang kekasihku. Apakah engkau menangis ini menandakan engkau tidak ridho kalau aku ini hendak berjumpa dengan kekasihku yang tidak lain Allah Ta'ala? Itu malah justru macam itu. Ya Allah, luar biasa. Nah ini, jadi ya sudahlah, pokoknya kalau apapun itu musibah diberikan kepada kita, yes, kita dalam hati, ya Allah, engkau tegur aku dengan engkau berikan musibah. Mungkin selama ini kita banyak salah dan kita boleh membaikinya. Ya sekali-kali kalau semisal di kampung ini terkena banjir atau apa, kemudian toh imam di hadapan para jamaah, alhamdulillah kita diberikan banjir. Oh, dikatuk toh imam jamaah ini. Betul ya. Orang jamaah yang dirahmati oleh Allah, ya cukup di dalam hati kita, karena tidak semua orang itu boleh memahami. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, jadi tanda iman yang pertama adalah nasbiru alal bala, sabar atas segala musibah. Musibah itu ya banyak para jamaah. Semuanya musibah itu, entahlah apapun yang oleh Allah berikan musibah kepada kita, asalkan satu, jangan diberikan musibah dengan dihilangkan iman dan Islam. Udah itu saja yang kita minta. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang kedua, tadi ditanya baginda Nabi, wa ma alamatu imanikum, apa tanda iman kalian wahai sahabat? Yang pertama adalah sabar atas musibah. Kemudian yang kedua adalah wa nashkuru ala rakha, bersyukur atas kelapangan. Bersyukur atas kelapangan, mananya Pak? Bersyukur atas apa yang oleh Allah berikan. Bersyukur atas apa yang oleh Allah berikan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, bersyukur, makna syukur itu apa sih? Sementara dalam ayat Al-Quran itu Allah katakan, la in syakartum la azidanakum, bila kalian syukur ay ala nikmati, atas nikmatku, maka aku akan tambah nikmat itu. Tetapi wala in kafartum, apabila engkau ingkar ay ala nikmati, atas nikmatku, maka inna adzabi lasyadid. Lalu apa sih yang dinamakan dengan bersyukur itu apa? Apakah setakat ini kita sudah termasuk orang yang bersyukur? Kalau tidak tahu apa itu bersyukur, macam mana kita ini termasuk orang yang bersyukur? Lalu bersyukur itu macam mana? Apakah cukup dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah itu sudah dinamakan dengan bersyukur? Belum. Lalu yang dinamakan dengan bersyukur itu macam mana? Yang dinamakan dengan bersyukur itu adalah ijra'ul a'dha'i limardatillah wa ijra'ul amwali fiha. Ijra'ul a'dha'i limardatillah, menggerakkan anggota badan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wa ijra'ul amwali fiha, kalau nikmat itu berupa harta, maka gerakkan harta kita sama untuk mendapati ridha Allah Ta'ala. Itulah yang dinamakan dengan bersyukur. Contoh, umpamanya Allah berikan kita kaya, macam mana cara bersyukurnya? Semakin kita dekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala dengan memperbanyak ibadah, perbaiki kualiti ibadah kita pertama. Yang kedua, harta yang oleh Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk sesuatu yang sesuatu itu oleh Allah ridhoi, atau kita boleh mendapat pahala. Itu namanya bersyukur. Apa guna Allah berikan kekayaan kepada kita, lisan kita mengucapkan kalimat alhamdulillah, tetapi harta kita gunakan untuk bermaksiat? Tidak ada guna. Maka hati-hati, kullu nikmatin la tuqarribu minallah fahiya, kullu nikmatin la tuqarribu minallah fahiya baliyatun. Setiap nikmat yang tidak menjadikan engkau dekat kepada Allah, maka itu dinamakan dengan musibah. Musibah.
hati-hati. Nikmat itu ya tidak harus berupa harta, sehat juga nikmat. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, sehat nikmat, anak yang soleh juga nikmat. Ya Allah ya Karim. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, nikmat. Jadi setiap sesuatu yang oleh Allah berikan kepada kita dan tidak menjadikan kita dekat kepada Allah dengan sesuatu itu, maka sungguh itu adalah musibah. Kullu nikmatin la tuqarribu minallahi fahiya baliyatun. Itu adalah musibah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Allah berikan kita nikmat sehat. Bagaimana cara bersyukurnya? Dengan sehat itu kita semakin giat, rajin memulaikan ibadah kita. Di samping kita mengucapkan kalimat alhamdulillah, dengan nikmat sehat itu kita gunakan untuk memulaikan ibadah kita. Itu dinamakan dengan bersyukur. Maka ya banyak para jamaah ya ini minta maaf. Ketika sakit banyak, ketika orang sakit duduk dekat hospital itu biasa, lisannya selalu istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah dengan bawa tasbihnya. Ketika sakit, tapi ketika sehat lupa, tasbihnya pun tak tahu diletak di mana. Nah ini jangan sampai yang demikian ini, paham ya? Sepatutnya apa? Sepatutnya kalau sakit ya banyak berzikir, sehat lebih banyak lagi berzikir supaya Allah senantiasa jaga daripada sakit. Nah ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang ketiga tadi, wa ma alamatu imanikum, wahai sahabat apa tanda iman kalian? Yang pertama, nasbiru alal bala, sabar atas musibah, wa naskulu alal rokha, bersyukur atas kemurahan yang oleh Allah berikan, wa nardo bil qadha, dan ridho dengan ketentuan Allah. Ridho dengan ketentuan Allah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita ini para jamaah, kita ini kita ini di dalam melakukan ibadah atau ketika kita melakukan taat kepada Allah, apa sih yang kita cari? Maka entah ini pernah saya sampaikan atau belum. Jadi orang di dalam melakukan ibadah itu ada 3 tingkatan. Kita nanti tingkatan yang mana ya tanya pada diri kita sendiri-sendiri. Ketika seseorang melakukan taat atau melakukan ibadah taat ya, ketika seseorang melakukan taat kepada Allah itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama itu adalah melakukan taatnya kepada Allah semata-mata nak menggugurkan kewajiban sahaja. Tuan sholat iya, itu bukti daripada taat. Puasa iya, zakat iya. Buat apa semuanya dikerjakan? Karena semuanya hukumnya wajib. Berarti apa? Hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Kalau semuanya itu hukumnya tidak wajib, mungkin tidak dikerjakan. Ya sholat fardu kan kita kerjakan karena wajib, tapi sholat sunnahnya banyak tidak. Nah ini maknanya apa? Andaikan sholat itu semuanya sunnah, mungkin kita tidak mengerjakan. Puasa Ramadan hukumnya wajib, kita mengerjakan karena wajib. Andaikan puasa Ramadan itu hukumnya sunnah, mungkin nasibnya sama dengan puasa sunnah-sunnah yang lain. Kalau nak kerjakan, kalau tak ya tak. Maka kita mengerjakan hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Kalau demikian, maka ini tingkatan yang paling terendah. Tingkatan yang kedua, ketika seseorang menjalani taatnya kepada Allah, yang kedua itu nak mendapati balasan daripada Allah Ta'ala. Tuhan sholat, puasa, zakat, iya semuanya sudah saya kerjakan. Tujuannya apa? Supaya nanti di akhirat mendapat surga, supaya di akhirat mendapat balasan nikmat. Nah ini berarti apa? Melakukan sholatnya, melakukan taatnya itu nak imbalan daripada Allah Ta'ala. Ini masih tingkatan yang terendah. Lalu tingkatan yang paling tertinggi apa? Ketika seseorang melakukan taat, tingkatan yang tertinggi ketika seseorang melakukan taat adalah semata-mata nak mendapat ridho daripada Allah Ta'ala. Nak dapat ridho, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, dan ridho Allah itu disimpan sebagaimana diterangkan innallaha ta'ala katama sitatan fi sitatin. Sungguh Allah merahasiakan 6 perkara di antara 6 perkara yang lain. Salah satunya kata marido fi ta'atin, Allah merahasiakan ridhonya di dalam taat yang dikerjakan oleh seorang hamba.
Ibadah yang mana yang oleh Allah ridhoi kita tak tahu. Kenapa Allah sembunyikan ridhonya di dalam taat seorang hamba? Supaya kita tidak meremehkan ibadah-ibadah yang lain. Karena kita tidak tahu ibadah mana yang oleh Allah ridhoi. Jangan-jangan justru malah ibadah yang sunnah yang oleh Allah ridhoi. Kita tidak tahu. Tugas kita sebagai hamba yang moleh adalah berusaha melakukan taat dengan sebaik-baiknya kepada Allah Ta'ala. Itu sudah tugas kita. Kemudian yang kedua yang dirahasiakan oleh Allah adalah wa katamal ghadaba fi maksiatin. Allah merahasiakan marahnya. Wa katamal ghadaba fi maksiatin. Allah merahasiakan amarahnya di dalam maksiat yang dikerjakan oleh hamba. Maksiat yang mana yang menjadikan Allah marah terhadap diri kita? Allah rahasiakan. Supaya apa? Supaya kita ini senantiasa menjaga daripada segala maksiat. Karena Allah rahasiakan maksiat yang mana yang terdapat amarah Allah Ta'ala. Boleh paham ya yang kedua ini ya? Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Nah kalau Allah sampaikan, oh maksiat yang ini yang ancaman Allah atau murkanya Allah, mungkin kita berani melakukan maksiat-maksiat yang lain. Makanya Allah rahasiakan. Kemudian yang ketiga, wa katama lailatul qadri fi syahri Ramadan. Allah merahasiakan malam Lailatul Qadar pada bulan Ramadan. Nah ini, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Allah rahasiakan malam Lailatul Qadar. Itu malam yang keberapa? Kita tidak mengetahuinya. Tujuannya apa? Supaya kita itu tidak menganggap remeh dengan hari-hari bulan Ramadan. Kalau Allah jelaskan, oh Ramadan, malam Lailatul Qadar itu datangnya pada tarikh 21 Ramadan, mungkin kita di awal-awal Ramadan nanti aja lah melaksanakan sholat sunnahnya, nanti sahajalah iktikafnya, nak dapat malam Lailatul Qadar tarikh 21 barulah dia memperbanyak ibadah. Padahal Allah rahasiakan. Maka ada satu keterangan macam ini para jamaah. Orang yang kata mendapat malam Lailatul Qadar tetapi di awal Ramadannya sudah istihzaan bil ibadah, sudah meremehkan dengan ibadahnya, lalu dia kata aku mendapat malam Lailatul Qadar tarikh 21 Ramadan. Itu kalau bahasa saya Lailatul Qadar bapak kamu. Apa bahasa sini tuh? Jadi apa namanya, enak saja dapat malam Lailatul Qadar. Jadi tanda-tanda orang yang dapat malam Lailatul Qadar itu ya daripada awal Ramadan itu melaksanakan puasanya dengan ihtimam, dengan semangatnya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian wa katama auliyaihi. Yang keempat, wa katama auliyaihi bainan nasi. Allah merahasiakan kekasih-kekasih Allah daripada manusia. Kekasih Allah, wali, maknanya kekasih Allah itu dirahasiakan. Mungkin di antara kita ini ada yang menjadi wali, tapi kita tidak mengetahuinya. Wali itu maknanya kekasih Allah. Karena dirahasiakan oleh Allah, tujuannya apa? Supaya kita tidak meremehkan seseorang yang nampaknya ibadahnya tak semolek daripada kita. Kita tak boleh meremehkan. Jangan-jangan ini adalah orang yang termasuk menjadi waliullah, kekasih Allah. Mungkin kita tak tahu ibadahnya, tapi mungkin ada ibadah yang dia simpan, yang dikerjakan tidak diketahui oleh orang ramai. Karena ibadah wajib itu ya malah sunnah untuk kita tampakkan, tapi kalau ibadah sunnah itu justru sebaliknya sunnah untuk tidak ditampakkan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Kemudian yang kelima yang oleh Allah rahasiakan, wa katamal mauta fil umuri. Allah merahasiakan mati di dalam umur seorang hamba. Jadi dirahasiakan mati kita itu bila, habisnya umur kita di dunia ini bila, itu Allah rahasiakan. Nah kalau tidak dirahasiakan macam mana? Umpamanya kita sudah diketahui, oh nanti saya mati usia 70 tahun. Akhirnya apa? Di bawah usia 60 tahun, maksiat sajalah, nanti nak dekat-dekat mati baru bertaubat. Akhirnya macam tuh. Karena Allah rahasiakan, maka tugas kita sepanjang umur ini berusaha untuk taat. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, orang mati itu tidak
Mati itu, makhluk yang bernama mati itu tidak mengenal umur, tidak mengenal usia, tidak mengenal tempat. Di mana tempat boleh mati. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini malam ini jujur Ustadz ini agak nampak kurang semangat sedikit. Jadi subuh tadi Ustadz ada ngajar di tempat yang agak sedikit jauh. Balik daripada pengajian subuh pukul 10 sampai rumah. Kemudian pukul 11.30 Ustadz sudah berangkat untuk mengisi pengajian kuliah sebelum Jumat. Kemudian bila lepas sholat Jumat tak sempat balik ke rumah. Ada jemputan, ada daripada jamaah yang anaknya meninggal dunia, masih muda lagi, usia sekitar 20 tahunan, perempuan, meninggal dunia. Balik-balik asar. Bila asar, rebah tidur sebentar, tengok-tengok, oh iya ada pengajian kat sini, Masya Allah. Jadi agak nampak, oh ngantuk. Sempat tadi beli kopi ada dekat kereta, tak sempat minum lagi ternyata. Nak bawa kat sini nanti dianggap ustaz nih ngaji ngopi. Beli kopi ada kat kereta, tak sempat minum lagi. Oh ya Allah ya Karim. Jadi minta maaf kalau nampak kurang semangat. Wa katamal mauta fil umuri. Allah merahasiakan mati di dalam umur seorang hamba. Kita tak tahu, tugas kita ya sudahlah, kita isi dengan amal soleh. Kita harap-harap ya Allah semoga Engkau matikan kami ketika kami tengah melakukan amal soleh, bukan ketika dalam keadaan bermaksiat. Maka hati-hati para jamaah. Termasuk ini anjuran daripada para ulama, supaya termasuk ketika hati kita terbesit. Apa terbesit itu? Berkeinginan. Ketika di dalam hati kita ini berkeinginan untuk melakukan maksiat, maka lekaslah kita berpikir, ya Allah, jangan-jangan Engkau nanti ambil nyawaku di saat aku tengah melakukan maksiat tersebut. Akhirnya apa? Yang demikian ini boleh menjadikan penghalang kita untuk melakukan maksiat. Jadi lekas-lekas macam itu. Kenapa? Orang yang mati dalam keadaan bermaksiat, maka matinya dalam keadaan su'ul khotimah, mati dalam keadaan keburukan. Wa na'udzubillah min dzalik ya Allah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang keenam yang dirahasiakan oleh Allah adalah wa katamas sholatal wusta fis sholawati. Allah merahasiakan sholat wusta di dalam sholat 5 waktu. Ini banyak penjelasan perihal tentang sholat wusta itu apa. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam 5 sholat kita itu ada sholat yang sholat itu Masya Allah luar biasa, yang pahalanya itu sangat besar sekali, atau sholat yang penuh dengan kemuliaan. Tetapi Allah rahasiakan di antara 5 waktu ini sholat yang mana Allah rahasiakan. Supaya apa? Supaya kita dalam menjalani ibadah sholat dengan senantiasa semolek mungkin. Sebab dalam 5 sholat fardu kita itu ada satu sholat yang sholat itu kemuliaannya lebih utama dibandingkan dengan sholat yang lain. Namun tidak diketahui sholat yang mana, dan ini adalah dirahasiakan oleh Allah Ta'ala. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita dalam 5 waktu itu tetap memperbolehkan ibadah. Kan kita terkadang pilih-pilih dalam sholat. Oh, kalau pergi ke masjid maghrib dengan kebanyakan apa? Maghrib dengan isya saja. Maghrib dengan isya saja, subuh tak. Nah ini. Padahal para jamaah yang dirahmati oleh Allah, itu gimana itu? Man sholla, ada hadis itu yang bunyinya macam ini, kalaupun Ustaz salah nanti dibenarkan. Man sholla isya'an fi jama'atin kana kaqiyami lailatin. Sesiapa man sholla isya'an fi jama'atin kana kaqiyami nisfi lailatin. Sesiapa yang melakukan ibadah sholat isya dengan cara berjamaah, maka baginya umpama melakukan ibadah separuh daripada ibadah malamnya. Wa man sholla isya'an wal fajra fi jama'atin. Dan sesiapa yang melakukan sholat isya beserta dengan sholat subuh dengan cara berjamaah, fajar itu bermakna sholat subuh dengan cara berjamaah, kana kaqiyami lailatin, maka baginya umpama melakukan ibadah dalam 1 malam penuh. Kenapa dipilihnya 2 sholat ini, isya dengan subuh? Sebab 2 sholat ini adalah sholat yang paling berat untuk kita kerjakan dengan cara berjamaah.
Paling berat. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, itu Ustadz, buktinya kalau bulan Ramadan itu isyaknya ramai dibandingkan dengan sholat yang lain. Betul, itu hanya di bulan Ramadan. Selepas bulan Ramadan ya sepi lagi masjidnya. Betul ya. Ya Allah, sebentar lagi bulan Ramadan kita sambut dengan gembira, dengan molek. Ustadz ingatkan sekali lagi, kita sambut bulan Ramadan dengan gembira, dengan senang, dengan bertujuan apa? Tujuannya apa? Jadi macam mana sih Ustadz cara kita menyambut bulan Ramadan dengan gembira dan senang? Itu senangnya bukan asbab yang lain, senangnya atau gembiranya karena ibadah yang dikerjakan di bulan Ramadan itu pahalanya lebih besar dibandingkan dengan ibadah yang sama yang dikerjakan selain daripada bulan Ramadan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, jangan kemudian senangnya alhamdulillah sebentar lagi masuk bulan Ramadan, banyak dah orang jual kue. Banyak dah orang jual makanan, jangan. Banyak dah kue dekat pasar malam, jangan macam tu niatnya. Atau niat alhamdulillah sebentar lagi bulan Ramadan, kalau saya niaga laku banyak, apalagi macam tu. Jangan. Jadi niatnya apa? Ya Allah, alhamdulillah sebentar lagi masuk bulan Ramadan, bila ibadah di dalamnya engkau akan lipat gandakan pahala. Senangnya macam tu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, cukup insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Man laqiyani wa huwa yuhibbuni adkhaltuhu jannati. Sesiapa yang berjumpa dengan saya, kata Allah, dan dia dalam keadaan senang maka atau dalam keadaan gembira, maka aku masukkan ia ke dalam syurgaku. Wa man laqiyani wa huwa yakhafuni ajnabtuhu nari. Dan sesiapa yang berjumpa denganku dan dia dalam keadaan takut, maka aku akan menjauhkan dia daripada nerakaku. Wa man laqiyani bil mauti wa huwa yastahyi minni. Dan sesiapa yang berjumpa denganku dalam keadaan mati dan dia itu malu denganku, maka angsaitul hafadzata dzunubuhu, maka aku akan melupakan malaikat pencatat amal atas dosa-dosa yang dia kerjakan. Masya Allah. Ini insya Allah Ustaz terangkan pada minggu hadapan insya Allah. Al-afu minkum, mohon maaf apabila ada kesalahan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.